kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Kami mengakui bahwa tidak ada kuasa lain yang lebih besar, lebih kuat, lebih dahsyat. Amin. Lebih berkuasa selain kuasa Yesus Kristus. Kekuatan yang berasal dari pengorbanan Yesus Kristus, dan kami semua mengakui hal itu Tuhan. Kami meninggikan Engkau di tempat ini. Kami memberi penghormatan hanya kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mengucap syukur untuk jalan kebenaran dan hidup yang Engkau sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau menjadi kekuatan dan juga penghiburan bagi kami. Setiap hari Tuhan, biar kami menjadi saksi Tuhan. Yang menyatakan kasih dan kekuatan Tuhan. Terima kasih Engkau hidup di dalam kami. Tuhan, saat kami menyembah, biarlah Roh-Mu bekerja di antara kami. Bagian hati yang terbaik kami sediakan buat Tuhan Yesus, buat benih firman-Mu. Telinga kami sediakan untuk suara-Mu, dan biar mata jasmani kami melihat Tuhan Yesus di tempat ini. Sebab Tuhan Engkau ada di sini. And we thank you Lord Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Amin. Saya mau lihat berapa banyak dari jemaat Tuhan yang setuju bahwa nggak ada satu kekuatan lain yang lebih besar, lebih tinggi, lebih dahsyat selain Tuhan Yesus Kristus. Bolehkah bangkit berdiri bersama-sama? Kita menyanyikan kata-kata pujian kita buat Tuhan, bahwa nggak ada yang lebih besar selain daripada kasih Tuhan. Mari nyanyikan bersama. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi
kita semua untuk memuji Tuhan. Yes. Amin. Amen. Karena karya yang sudah Tuhan Yesus lakukan untuk kita itu sangat berharga. Mari nyanyikan lagu ini. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpin
kekaguman kepada Tuhan, boleh beri satu tepuk tangan sekali lagi. Tuhan, kami takjub akan kasih-Mu. Boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Sungguh tidak ada yang lebih besar selain daripada seorang sahabat yang memberi nyawanya demi kita semua. Sebab itu Tuhan layak menerima pujian yang terbaik, penyembahan yang lari dari hati kita. Segala pujian, segala hormat hanya buat Tuhan Yesus. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah.
bangkit berdiri bersama-sama. Mari kasih penghormatan buat Tuhan. Nyanyikan lagu ini. Cuman kasih penghormatan buat Tuhan. Katakan Hosana.
ditinggikan, dihormati. Engkau sangat ditinggikan di kota ini, di tempat ini. Engkau ditinggikan dalam hidup kami Tuhan. Engkau tinggal dan bekerja di dalam dan melalui kami. Terima kasih untuk waktu ini Tuhan. Kami membuka seluruh diri kami. Kami mau diajar, kami mau dibimbing, dituntun, diubahkan, dipulihkan, disembuhkan, diberkati. Dalam nama Yesus kami mengikat pemerintah, penguasa kerajaan angkasa, penghulu dunia yang gelap, roh jahat di udara yang mengendalikan tempat ini, kami mengikatnya dalam nama Yesus, mematahkan kuasanya dan memerintahkan semuanya menyingkir dari tempat ini. Tuhan, bebaskan kami untuk menikmati hadirat-Mu. Dalam nama Yesus semua yang diberkati berkata amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus dan silakan duduk. Saya berharap ini adalah minggu yang terakhir dalam materi saya sepanjang bulan ini yang berbicara tentang klinik healing center atau pelayanan healing center begitu. Dan ini adalah bagian terakhir mengenai pelepasan dari pengaruh kuasa gelap. Oke. Halo Bapak Ibu. Halo. Ini adalah minggu yang pertama. Maaf saya agak pilek. Agak flu ya. Flu itu singkatan dari feeling lonely. Ya. Okultisme itu adalah berasal dari kata occultus dari bahasa Latin yang artinya tersembunyi, rahasia, goib, misterius, gelap atau kegelapan. Okultisme dapat diartikan sebagai paham, ide, idealisme, paham, menganut dan mempraktikkan kuasa-kuasa goib atau kuasa gelap. Oke. Jadi tujuannya adalah supaya kita semua dilepaskan dan kita menolong orang-orang ya. Oke ya, kita baca sama-sama 3. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan. Kita baca sama-sama sayang, 1, 2, 3. Sebagai korban dalam api ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati, sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Sampai sedemikian jauh adalah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Jadi saya fokus hanya di ayat ini walaupun banyak sekali yang saudara bisa temukan dalam Alkitab tentang jenis-jenis praktek dari kuasa kegelapan. Ya, disebut di situ bahwa semua hal itu adalah kekejian bagi Tuhan. Ya, kekejian itu sebetulnya dalam terjemahan berbahasa Inggris itu diterjemahkan dengan detestable things. Artinya hal-hal yang jijik. Tahu jijik ya Bapak Ibu ya, yang pernah jijik melihat sesuatu, misalkan melihat kotoran gitu ya, kemudian saudara misalkan lagi makan lihat kotoran itu jijik banget ya. Saudara bayangkan bahwa hal-hal itu adalah jijik bagi Tuhan. Ada beberapa kali diulang di sana tentang bertanya kepada arwah, meminta petunjuk kepada orang mati. Ya, saya bacakan satu ayat dari 1 Tawarik pasal 10 ayat 13. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia kepada Tuhan. 1, tidak setia. Yang kedua adalah karena dia tidak berpegang pada firman Tuhan. 2, dan yang ketiga ia meminta petunjuk kepada arwah. Jadi saudara tahu tentang bagaimana kematian Saul menyedihkan sekali ya. Cara dia mati ya. Ketika dia mengalami kejang sebab dia menjatuhkan, menjatuhkan diri di atas senjatanya, di atas pedangnya. Dan dia belum mati lalu dia kejang. Ya, kemudian dia meminta pembawa senjatanya untuk menghabisi dia. Karena dia bilang jangan sampai orang yang tidak bersunat itu aku mati di tangan mereka. Ya,
Hidup dia itu menyedihkan. Dia adalah seorang raja tapi tidak bahagia. Sepanjang hidupnya hanya mengejar-ngejar Saul. Tidak pernah tidur di istana. Dia tahu Daud ada di gunung mana, pergi ke gunung. Ya, jadi walaupun dia jabatannya adalah seorang raja tapi tidak pernah bahagia. Ya, oke ya. Jadi okultisme atau praktek-praktek yang melibatkan kuasa-kuasa kegelapan itu membuat jijik ya di hadapan Tuhan, itu jijik. Oke, dalam konteks ayat itu aja kita menemukan beberapa, tapi saudara bisa tanya yang praktek-prakteknya itu sebetulnya banyak sekali bentuknya. Petenung ya, menenung. Menenung termasuk apa yang jablek orang itu, kemudian orangnya nggak sadar terus apa-apa dilepas, cincin dilepas, kalung dilepas, uang dikasih. Ya, ada pernah di Jakarta itu ibu-ibu kemudian dituntun, akhirnya dikuras semua isi ATM-nya dari bank, dituntun sampai di bank dia keluarin uangnya semua. Lalu kemudian padahal uang itu untuk beli rumah, berapa ratus juta habis ya karena dicablek. Ya, dimantarai, kemudian dia lupa apa-apa lalu meramal dengan segala bentuk, meramal termasuk menanyakan hari perkawinan baiknya hari apa, hari untuk buka toko baiknya hari apa, itu termasuk di dalam meramal. Meramal garis tangan, meramal dengan jodoh saya siapa, meramal termasuknya membaca horoskop, itu juga ramalan ya. Semuanya tidak benar, tidak dibenarkan, dan itu adalah suatu yang jijik bagi Tuhan. Menelaah ya, golongannya sama ya. Kayak menebak-nebak, itu kalau tebak-tebakan dolanan gak apa-apa ya, tapi kalau sudah ada ilmu terus yang nebak-nebak ya, ini nanti bayimu lahir ya, kayak cowok ya, misal bukan, kalau cuman ramal-ramal biasa dolanan gak apa-apa, tapi kalau sudah melibatkan ilmu ya, sihir, menyihir ya, kekuatan kuasa gelap yang dipakai untuk mendatangkan gangguan, bahkan untuk membunuh ya, sihir itu. Seperti saudara lihat ada lomba sepak bola, saya lupa itu di luar negeri ya, pemain sepak bola yang bagus sekali itu. Terus kemudian ada tukang sihir hadir di situ, dia bawa bentuknya boneka, lalu sepanjang pertandingan itu dia terus aja dengan menusuk-nusuk boneka itu sihir namanya. Dan tiba-tiba kemudian pemain yang dituju itu bisa jatuh saudara ya, jatuh di lapangan dan kesakitan. Itu bentuknya adalah sihir. Jadi saya mengajarkan ini supaya saudara juga benar-benar ya memberikan kepada saudara kekebalan, tidak bisa disihir. Are you ready? Amin. Ya, tidak ada mantra yang mempan kepada Yakub, tidak ada tenungan yang mempan. Tapi kalau saudara mainan di area ini itu mempan untuk saudara. Oke ya. Kalau saudara mainan di area ini disantet kena, bisa kena. Karena sama seperti saya kasih contoh tadi, kalau saya misalnya nggak punya akun Facebook, saudara nyari saya di Facebook nggak bakalan ketemu. Saudara searching cari yang namanya Sarah Anthony di Facebook nggak ketemu. Kalau sekarang ada ya, karena saya belum hapus ya. Tapi kalau saya hapus akun saya di Facebook, saudara nggak bisa apa-apa. Kalau saya ada di sana, saudara bisa messenger, saudara bisa komen semua status saya atau postingan-postingan saya bisa ya itu. Ada orang dari Bali sakit, dia itu dulunya Kristen, orang Kristen, kemudian dia menikah dapat orang Bali, dia masuk Hindu, semua ritualnya adalah Hindu ya. Dan kemudian orang Kristen di Surabaya, dia gerejanya di Pak Alex Tanusa Putra, keluarga Kristen orang tuanya. Lalu waktu satu hari entah karena salah melakukan ritual apa, akhirnya dia kerasukan. Sampai diobati, katanya tuh menghabiskan uang banyak karena membiayai ritual-ritual itu mahal saudara. Ya, ritual-ritual yang dilakukan di Bali itu ada harganya. Untuk bikin ini harganya apa, itu mahal sekali. Tapi tidak berhasil, lalu bawa pulang ke Surabaya, dan orang-orang mengatakan, orang tuanya mengatakan biasanya kalau orang sakit di sana pulang ke Surabaya itu biasanya tuh mati, tidak bisa hidup. Artinya sudah gagal ditangani di sana, bawa ke sini mesti mati. Lalu kemudian kami ditelepon, saya pergi dengan Mbak Ambar. Orang itu, anak itu saya masih keponaan saya, suaminya adalah keponaan saya. Namanya Nita, jadi saya masuk di rumahnya kecil, panas sekali Surabaya pakai kipas angin, dan saya kaget karena saya liatin posturnya itu jadi besar sekali. Padahal sebetulnya dia adalah badannya kecil setahu saya. Sebentar apa yang terjadi, dia itu makan kayak orang gila makan ya, dia makan terutama makan lawar itu ya. Itu kok Aven tahu ya lawar ya. Lawar itu adalah darah babi yang digoreng itu.
yang tidak pernah dimakan, makan terus makan sampai melar luar biasa. Lalu saya bilangin masuk di kamar, saya mau ngomong, saya cerita ke dia bahwa kamu harus kembali ke Tuhan Yesus. Kemudian dia bilang gini, ya enggak bisa ya tante, kan dalam satu rumah itu tidak boleh ada dua agama gitu maksudnya. Waktu dia ngomong gitu tiba-tiba manifestasi roh jahatnya, dia ngamuk. Kamarnya kecil sekali, lalu orang-orang dari luar langsung masuk. Karena saya sama Mbak Amar kan kecil-kecil, sedangkan anak ini besar ya. Dan orang di luar lari masuk karena saya diceritain 7 atau 8 orang pegangin itu nggak bisa. Dicari orang pintar yang di Surabaya itu malah kemasukan leak. Ya jadi mereka pikir ini dua kecil-kecil kayak gini bisa apa nanti jadinya remuk gitu. Nah akhirnya pada akhirnya saya bisa tuntun dia untuk membuka hati buat Tuhan Yesus ya. Lalu saya pulang ke sini tapi keadaannya parah sekali, lalu mereka bawa dia ke sini. Tidur di atas dan saya bilang ke suaminya, ponakan saya ini yang Hindu, saya bilangin, istrimu tidak boleh kamu izinkan untuk kasih sesaji-sesaji. Karena ketika dia ngasih gini kan dia punya seperti akun Facebook. Jadi kalau dicari sama Roro Jahat searching itu ketemu. Ada akunnya. Karena biasanya di tempat saudara saya itu, saya kan punya saudara Hindu Bali. Di Bali sekarang masih ada juga. Itu kalau setelah makan siang atau makan malam pokoknya ada semua sesaji. Sajian-sajian itu mesti ada ditaruh di sumur di mana itu mesti ada. Saya bilangin berhenti, dia nggak boleh melakukannya karena kan sekarang saya tangani dia. Dan dia ada Yesus, dia menerima Yesus, nggak boleh dikasih. Itu seperti punya akun, dicari dapat. Dan saudara sampai ada cukup waktu lama dia tinggal di sini. Dan terakhir itu dia bersaksi bahwa waktu dia ikut ibadah sini. Dalam satu kebaktian kesembuhan. Dan dia bilangin dia melihat roh jahat itu nyun sewu keluar dari alat vitalnya. Lalu Tuhan bebaskan dia, banyak tahun saya pergi ke Bali, saya ketemu dia sehat ya. Dan terakhir saya juga pergi, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, mereka sudah mengenal Tuhan. Memang saudara kalau mau dilepaskan dari roh jahat itu harus punya yang lebih besar yaitu roh Allah. 1 Yohanes 4 ayat 4, sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Saudara dapat itu secara gratis. Begitu saudara percaya dan membuka hati menerima Yesus, roh Allah tinggal dalam saudara. Yang lebih besar jadi roh santet, roh tenung, roh guna-guna sihir tidak mempan selama saudara roh Tuhan tinggal di dalam saudara ya. Jadi saya ajarkan ini kalau saudara sudah punya yang lebih besar jangan cari yang lebih kecil. Ya itu sangat bodoh ya. Karena kita sudah punya yang lebih besar. Saudara mau cari orang pintar, cari yang lebih pintar dari yang bikin langit dan bumi. Ada? Ada ya. Saudara mau cari orang tua, cari yang lebih tua, paling tua yang 2000 tahun lalu lahir. Ada enggak? Enggak ada. Sebelum dunia ada sudah ada enggak? Enggak ada. Jadi kalau mau nyari itu jangan tanggung-tanggung ya. Kalau cuma cari yang makannya masih makan nasi sama aja ya. Yang namanya makan nasi itu enggak sakti. Saudara kalau makannya kerikil tiap hari ya sakti. Apa bangsa makannya gotri itu ya sakti itu ya. Tapi kalau masih makan dengan saya nasi enggak sakti ya. Hanya Tuhan Yesus Kristus saja ya. Mantra ya, mengucapkan mantra, meminta mantra biasanya itu ditulis di kertas, kemudian ada hafalannya, lafal itu bertanya kepada arwah, pergi ke makam, entah makam keramat, makam neneknya, kakeknya sambil bicara-bicara, minta berkah, minta supaya lulus, minta supaya diberkati ya, itu juga ada di dalam firman Tuhan, itu tidak boleh ya. Lah kunjungi makam boleh kalau itu anggota keluarga kita, tapi bukan untuk sembahyang minta-minta di sana. Amin ya. Kenapa orang itu pergi mencari orang pintar dan kenapa dukun itu disebut orang pintar? Karena orang yang pergi ke sana itu orang bodoh. Ya, makanya disebut orang pintar. Kita yang pergi itu pasti bodoh ya, mantra ke arwah. Mengunjungi makam keluarga boleh, karena kalau tidak dirawat nanti ditumpukin sama orang lain ya. Nanti orang mati lainnya ditumpukin. Kasih kembang boleh, bersih-bersih boleh. Tapi ngomong minta berkah, minta apa itu tidak boleh.
Karena saya sudah baca tadi, alasan mengapa Saul itu mati dengan cara mengenaskan 14 dan ia tidak meminta petunjuk kepada Tuhan, tetapi ia meminta petunjuk dari arwah. Nah, itu nggak boleh ya, dilarang. Roh peramal, sudah tadi saya bilang, meramal nasib, meramal nikahnya dengan siapa, meramal hari baik nikah, jangan ya, jangan libatkan yang gelap di dalam nikahnya Bapak Ibu ya. Kita anak terang, amin ya. Jadi kita terang-terangan aja, jangan melibatkan kekuatan-kekuatan gaib gelap. Meminta petunjuk kepada orang mati. Ya, saya kemarin pergi ke Palu dan waktu saya selesai kelas itu, kemudian ibu pendetanya bilangin ada seorang anak muda yang pengen bertemu. Dia bilang tolong hubungkan saya dengan ibu pendeta itu, dan kemudian kami melayani dia. Dia umurnya masih muda, baru 24 tahun, dia sudah menikah, punya anak satu, tetapi kemudian dia pergi kemanapun. Dia bisa membuat seseorang punya anak. Dan akhirnya dia bisa terjatuh dalam banyak hal, dia bisa narkoba, makan sabu-sabu, minum makan sabu itu. Dan karena ketagihan sabu, gak bisa beli sabu, dia nyolong apa-apa, nyolong apa saja sampai jualin mobil orang tuanya ya. Lalu kita pikir kenapa ini anak Tuhan, dia dulu anaknya baik sekali di gereja, kenapa jadi gini? Ketemu dia sempat pergi ke makam keramat, bawa ayam putih, bawa segenggam beras dan segenggam cengkeh, lalu disarati, dimantrain, lalu minum. Nah, segala sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh dengan cara apa? Susu dimasukkan dengan minum, bentuk minum, makan kembang, mandi kembang, apa semua itu saudara-saudara itu nampaknya, saya bilang tapi nggak apa-apa dia masih hidup, tapi hidupnya nggak karu-karuan ya. Dia sudah bingung sekali dengan dirinya ya. Nah, waktu dilepaskan ternyata roh jahat juga manifestasi dari dia ya. Jadi hal-hal itu sudah bisa tambahkan lagi yang lain. Ada orang dulu jemaat Filipi sekarang sudah meninggal dunia, rumahnya di sepanjang jalan ini. Dan sudah sepuh umurnya 70 tahun, dia adalah pelari maraton. Dia pelari saudara ya. Nah, tapi saat dia meninggal itu susah sekali. Ini salah satunya juga yang nanti saya bagikan, bahwa salah satunya ada kalau mau mati susah ya. Kalau mati susah berarti umur panjang dong. Ya, mending. Tapi itu artinya saudara sudah sakit, sudah tidak ada lagi dagingnya, keluar masuk rumah sakit, tapi nggak bisa mati, nafasnya nggak habis-habis ya. Itu banyak sekali, rumahnya di jalan ini. Dan saudara tahu itu setiap hari tertentu itu dia selalu minum air yang dimasukin kembang. Di sini banyak yang melakukan itu. Semoga kita sudah tidak melakukan, sudah tobat ya. Dan walaupun dikasih tahu jangan lakukan, dia bilang enggak, ini warisan dari ibu saya. Jadi biarpun dia ke gereja, biarpun dia komsel, biar dia apapun, tapi yang ini enggak boleh hilang. Ini warisan dari ibu, dia harus terus minum air yang ditaruh kembang semalam, lalu minum di hari-hari tertentu dalam satu hari minggunya itu ya. Lalu kalau saudara lihat wujudnya itu menakutkan banget, tidak ada daging sedikit pun yang melekat di tubuhnya, enggak ada daging. Cuman tulang sampai dua matanya ini dekok gitu, cuman kelihatan biji mata di dalam. Semua bentuk seperti kalau saudara pergi ke lab dan melihat anak-anak belajar di lab itu tengkorak persis. Itu kalau malam hari mesti saya masuk kamarnya pasti saya takut ya. Karena bentuknya mengerikan tapi masih ada nafasnya. Dan lagi makannya luar biasa. Tapi enggak jadi di dalam dagingnya. Lama sekali matinya. Kami sering dipanggil untuk mendoakan orang-orang yang keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Nah, orang Jawa pasti tahu ya. Biasanya mereka akan cari orang pintar dan menemukan oh ada ini, ada itu, ada apa ya. Ya itu biasanya kalau di masa muda dolanannya sobone koyongono ya, dolanannya yang bangsa kayak gitu, efeknya adalah dikatakan dalam Ulangan pasal 20 ayat 4 sampai ayat 5. Janganlah engkau membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan janganlah sujud menyembahnya, sebab aku Tuhan adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapaknya kepada anaknya dari keturunan ketiga sampai keempat dari orang-orang yang membenci aku, sampai keturunan keempat ya. Ya. Ada kutuknya, okultisme itu ada kutuknya.
Ya bentuknya, kutuknya seperti mungkin tidak langsung dikutuk jadi batu gitu, dikutuk jadi pohon dah. Tapi ada kutuk yang mengikat hidup seseorang atau satu keluarga di mana kita ngeliatin ada hal-hal yang seperti saya sudah sampaikan, kutuk itu adalah rintangan rohani yang tidak kasat mata, tetapi dampaknya adalah dia merampoki hidup seseorang dari kepenuhan berkat Tuhan. Jadi Tuhan ngasih ke kita penuh kayak gini, tetapi kutuk itu, dan dalam banyak cara saya sudah menangani banyak sekali kasus-kasus yang saya pernah cerita ke saudara, dia pergi ke sekolah teologi, bagus anaknya, tetapi ketika ya kalau saudara pengen, saudara sekali waktu misal pas lagi saya mengajar di Salatiga, saudara ikut ya, itu saya tidak ngapa-ngapain tapi orang-orang manifestasi dan mulai roh-roh jahat mulai berbicara tentang keluarga yang dikutuk oleh satu dari keluar, ada pertengkaran atau apa karena masalah warisan atau apa, akhirnya ini kutuk ini tidak boleh ada yang sekolah lebih dari SMA, dan itu memang terjadi, sekolahnya nggak ada yang ngangkat dari SMA, semuanya kayak gitu terus. Akhirnya satu ini masuk sekolah teologi dan itu manifestasi, kejam sekali waktu manifestasi itu, kejam, sulit dikendalikan. Itu saya tidak nengking sama sekali. Saya lagi ngajar kayak gini dan orang-orang mulai muncul bermanifestasi itu ya, karena Tuhan cinta mereka, mereka dilepaskan. Ya, membuka pintu terhadap roh-roh jahat. Kalau saudara ada di dunia ini, terlibat ini yang setiap Jumat Kliwon masih nyebari kembang di halaman ya, masih ngerawat bentuk keris, bentuk apa saja yang dikeramatkan. Nah saudara ya, ini membuka diri, kita yang membuka diri dengan sengaja untuk intervensi roh-roh jahat ke dalam kehidupan seseorang atau satu keluarga. Kalau masih melakukannya, ya ada kutuknya. Yang saya katakan antara lain, kalau disantet ini mesti kena. Ya, kalau nggak pernah mainan kayak gini disantet nggak kena. Tapi pernah dolanan ini dan nggak pernah tobat, belum pernah nyatakan putus, harus nyatakan putus, saudara ya. Kita nggak bisa, orang manusia aja kalau pacaran juga mau nggak jadi bilang putus, nah. Ya nggak harus bilang putus. Dalam tradisi Jawa kalau orang sudah dilamar serah-serahan itu kemudian batal, harus dikembalikan serah-serahannya. Ya itu harus ada kayak gitu, sama setan juga kayak gitu. Jadi kalau saudara misalkan sudah menyatakan putus, itu artinya sudah harus move on. Ya, sudah tahu arti move on ya. Move on itu artinya melupakan mantan. Kalau tidak bisa melupakan mantan namanya on. Jadi kalau sudah putus, dia telepon itu jangan lagi diangkat. Ya. Kalau dia teks jangan dibalas. Kalau dia datang ke rumah jangan buka pintu. Kalau dia transfer jangan ditolak. Nah sama saudara juga harus perlakukan. Kalau saudara pernah ada transaksi dengan roh jahat misalkan untuk melet orang. Saudara ada ya, dia naksir orang setengah hidup ya. Ini ada saudara ya. Jadi dia di yang perempuan di daerah lokalisasi, artinya hidupnya di sana. Pelanggannya dia ini si A, dia naksir berat sama pelanggan ini. Kemudian dia dukunin pelanggannya ini. Jadi mereka menikah. Mereka menikah, tapi waktu menikah orang dua ini kayak seperti Mickey Mouse itu loh, kayak film Mickey Mouse itu. Kucing dan tikus itu. Serem banget kalau ngomong, saling menghukum, saling menyumpahi, memaki, mengutuki sepanjang waktu. Nah, soalnya kan ini pakai pelet. Ada juga ya orang Kristen setelah dia menjadi tua dia bilangin, waktu dia SMA ada dukun pergi ke rumahnya teman bapaknya, kemudian si anak SMA ini dipelet, jadi nikah. Begitu masa berlakunya pelet hilang, musuhnya luar biasa ya, ciong ya, itu dia kayak musuh banget itu. Saya cuma diikat dengan pelet itu ya, karena pengen, sedih sekali, tidak punya anak juga, isinya adalah berantem terus ya, maksa banget ya. Terbuka terhadap serangan roh-roh jahat. Yang berikut adalah ini tentang merusak persekutuan dengan Tuhan ya. Akhirnya saudara hubungannya dengan Tuhan tidak baik ya. Tidak
akrab, tidak dekat. Praktek ketika saudara bersekutu dengan setan, maka hubungan saudara dengan Tuhan akan terganggu. Ya, karena itu kita bisa melihat gejala-gejalanya. Ya. Gejala-gejalanya adalah tidak menyukai perkara-perkara rohani. Pasti dia tidak suka pergi ke gereja. Kalau pergi ke gereja baru duduk sebentar sudah pengen pergi lagi. Ya. Kayak sudah tidak mau mendengar. Hatinya keras, susah untuk tobat. Dan biasanya temperamental. Selalu benar sendiri. Ya. Temperamennya sangat luar biasa, mengerikan. Ya. Kalau marah itu pakai lempar, ya. Lempar kulkas, lempar apa semua dilempar-lempar. Ya, ini temperamental. Senyum-senyum memangnya kenapa? Kayak bilangin, bukan aku. Bilang aja bukan aku. Bilang bukan aku. Oh berarti semua di sini iya ya? Kok nggak bilang bukan aku? Ya. Memiliki karakter pola, sebetulnya tepatnya adalah pola pikir yang menyimpang. Nggak rata-ratanya orang, saudara ngomong apa jadinya apa. Pernah ketemu dengan orang yang cukup aneh karakternya? Iya, yang kita sendiri bingung hadapi mereka. Ada orang naik motor di lampu merah, dia berhenti, padahal tulisannya belok kiri. Yang belakang teriak, "Oi, belok kiri jalan terus." Dia angkat helmnya, aku keriting. Belok kiri, lurus, enggak. Pokoknya lurus jalan terus apa gitu loh. Ada kan yang lurus jalan terus itu ya. Jadi bilang, lurus jalan terus. Dia angkat helm, aku keriting. Nah itu kira-kira bayangin orang yang pola pikirnya nyimpang. Ya kan yang kita ngomong apa, pernah ketemu dengan orang-orang aneh macam ini. Mereka biasanya sangat sulit bersosialisasi. Mereka akan sangat mudah tersinggung. Temperamennya itu kasar sekali, adanya menyala terus. Nanti kalau liatin mukanya tuh merah aja, merah padam. Selalu, kok betul Pak. Dan yang ini ya saya mau tunjukkan adalah sulit untuk berdoa salah satunya. Saudara perhatikan, kalau saudara pernah tahu orang yang pernah atau di dalam keluarganya pernah ada perjanjian, ada ikatan ya dengan kekuatan-kekuatan jahat. Saya tahu orang rumahnya, saya nggak tahu sekarang udah pindah atau belum. Saat dia melahirkan anaknya yang kedua kemudian dia hilang ingatan. Dia tidak kenal anaknya, dia tidak kenal juga rumahnya. Lalu kemudian satu hari dia konseling dengan saya. Dan ternyata dia punya suami itu tuh punya keris. Dan keris itu dapatnya dari bagian-bagian yang di selatan sana. Yang berhubungan dengan setan kidul. Satu hari entah kenapa dia keluar dari rumah, tidur di bawah pohon pisang di sawah-sawah. Dia bilangin dia liatin suaminya keluar merokok, tapi dia kayak seperti ditahan di situ. Kan aneh tuh saudara ya, kok tidur di bawah pohon pisang tuh kenapa? Tahu kalau suaminya ngerokok di pintu kan kelihatan, di sawah itu loh, kelihatan. Tapi dia nggak bisa keluar. Nah saya tahu melayani pelepasan orang itu, manifestasinya adalah yang di selatan itu. Ya, dia juga orang yang pernah cerita ke saya, belum tahu rumah saya, tapi pada satu hari saya berdoa ke Tuhan Yesus, Tuhan aku pengen Tuhan tunjukkan gimana caranya Tuhan melindungi saya. Kan Alkitab mengatakan malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan dia. Tapi kita tuh kan kadang-kadang pengen tahu gitu ya. Jadi saya waktu itu kalau nggak salah tuh saya merasa terganggu dengan banyak sekali tukang-tukang beca yang nangkring di pagar saya. Kadang suka nunggu gandul di pagar untuk ya sebelum akhirnya ditangani sama gereja gitu kan ya. Jadi saya lama-lama, saya kan orang perempuan, yang itu kan laki-laki. 2-3 orang dengan badan kekar-kekar itu mau minta aja kayak gitu ya. Nah, sekarang sudah ditangani oleh gereja, tiap bulan mereka minta di gereja. Kan saya terus rasanya kayak terintimidasi gitu loh, kayak
Kayak gimana sih ya, kayak saya orang perempuan kan golei wong lenang, badannya kekar-kekar bergelantungan di pagar. Kayak seperti saya ada hutang ditagih sama debt collector. Nah situ saya kan merasa agak terintimidasi, saya sembahyang, Tuhan tolong nunjukin gimana caranya Tuhan melindungi saya. Malaikat lindungi itu kayak apa sih? Nah ini orang tidak pernah pergi ke rumah saya. Tapi malam harinya dia mimpi, lalu dia cerita, saya pun tidak. Di klinik dia cerita, dia bilang, Bu tadi malam saya mimpi. Saya lewat rumahnya Bu Sarah loh. Padahal rumah saya dia nggak tahu, dia bukan jemaat. Lalu terus saya lihatin rumahnya Bu Sarah itu dijaga sama tentara. Tentaranya itu seperti orang-orang Amerika Latin tapi bukan pakai celana panjang tapi kayak rok segini-segini kayak tentara Romawi itu loh. Terus bawa pedang semua bahu membahu. Terus saya liatin Bu Sarah pakai crown dari bunga di sini. Terus ada suara bilangin itu putriku. Oh, saya sangat meleleh. Tuhan sangat baik. Tuhan menjaga kita. Saudara nggak lihat nggak apa-apa. Ya saya lebay jadi saya pengen tahu karena saya takut terus terang waktu itu takut. Karena saking seringnya itu para bapak beca gandul di pagar itu bikin takut. Bikin saya terintimidasi. Kan saya wong wedok golei itu wis gandul di pagar ya kan kayak nagih hutang kayak ada debt collector itu ya. Saya terus terang sempat takut lalu saya berdoa kayak gitu ya. Salah satu yang adalah saudara sulit berdoa. Padahal saudara tahu bahwa itu kekuatannya dahsyat hadirat Tuhan itu ya. Waktu Salomo selesai membangun rumah Tuhan, kemudian praise and worship, ada pemain musik, penyanyi ya memperdengarkan musik, nyanyian. Lalu firman Tuhan mengatakan kemuliaan Allah turun dalam bentuk asap sampai mereka tidak kuat berdiri untuk melayani. Ada kuasa yang sangat besar dalam hadirat Tuhan itu. Amin ya. Tapi kalau orang yang terikat kuasa kegelapan tidak bisa menikmati hadirat Tuhan. Dia biasanya tidak tahan berdoa. 10 menit, 5 menit udah ogah. Ya. Rasanya hadirat Tuhan jauh sekali. Jauh, hadirat Tuhan tuh kayak makanan apa yang kalau belinya harus di Amerika, nggak ada di sini. Ya. Tapi saya sedikit berhenti di sini untuk menerangkan kepada saudara tentang hadirat Tuhan. Tentang apa yang Tuhan Allah ajarkan mengenai hukum sabat. Katakan hukum sabat. Itu adalah hari perhentian, hari ke-7. Saya tanya Bapak Ibu waktu Tuhan Allah berhenti hari ke-7 apakah dia capek? Karena kerja keras 6 hari, capek, 7 berhenti. Enggak ya. Oke ya, enggak kerja, cuman bilang jadilah. Cuman ngucap jadi. Tapi kenapa dia berhenti di hari ke-7? Ini ada rahasia di balik hukum sabat ini. Yang kita harus pelajari bahwa waktu Tuhan Allah berhenti di hari yang ke-7. Untuk semua teman-teman yang mengalami kesulitan di dalam berdoa. 1 jam rasanya kayak seabad. Salah satu alasan adalah ada belenggu. Mungkin dianya sendiri, mungkin orang tuanya. Tapi alasan yang lain mungkin karena boyoke sakit. Jadi tidak kuat duduk lama bisa. Tapi berdoa sambil berbaring juga nggak salah kalau boyok sakit. Halo amin ya. Nah, tapi sebetulnya kita tuh kebanyakan alasan sesungguhnya. Tapi saya mau kasih tahu rahasia tentang hukum sabat ini. Lalu Tuhan Allah berhenti di hari yang ke-7 yang pertama. Lalu ia menikmati hari yang ke-7 itu lalu dia berkata semuanya baik. Jadi ketika saudara tidak mempunyai waktu untuk sabat, saudara itu cenderung melihat semuanya jelek. Tapi waktu saudara mengambil waktu untuk sabat, waktu kapan? Bukan Minggu, bukan Senin, bukan Sabtu. Every day, yaitu waktu yang saudara khususkan setiap hari untuk berhenti dari semua kesibukan saudara dan menikmati Tuhan, menikmati wajahnya, menikmati hadiratnya. Saya janji sesuai firman Tuhan, engkau akan mulai melihat semuanya baik-baik saja. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Benar. Karena saudara mulai melihat segala sesuatu dari perspektifnya Tuhan Allah. Saudara mungkin pada waktu dalam keadaan biasa, oh ini kok kacau banget. Tapi waktu saudara masuk di situ, Tuhan tunjukin ini loh kayak pasal, iki loh jalannya ini.
Dalane ngene, jadinya ngene. Dan akhirnya, saudara ternyata baik. Dan itu semua bekerja. Jadi orang bisa punya apa-apa tapi kalau tidak ada sabat di hidupnya, dia tidak nikmat hidupnya. Tidak ada nikmat-nikmat, adanya kemerungsung, seperti segala sesuatu nampaknya salah. Ya, saya minta izin untuk bersaksi mengenai apa yang saya alami. Maksudnya dengan anak saya. Kan dia sudah lulus 1 tahun, dia kerja sebentar, 1 bulan saja dan sekarang tidak kerja ya. Ya secara manusia tuh gimana gitu loh. Dia bilang teman-teman aku udah pergi semua, semua udah kerja. Dan saya tidak mau menambah stresnya ya. Jadi nggak mau membuat dia kemudian merasa kayak seperti apa. Tapi ada 1 hari kami pergi dan kemudian saya merasa Tuhan bagaimana ya. Sampai pada satu kesimpulan saya bilang I have no request. Aku sudah nggak punya permintaan. Karena 1 hari ketika saya memikirkan itu banget sampai pikiran saya penat. Lalu saya pergi tidur. Aneh waktu saya bangun itu lagi nyanyi lagu ini ya. Indah rencanamu Tuhan. Di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan. Kalau saudara gak ngalami hadirat Tuhan rasanya kayak gini. Berat ku rasakan. Hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Kalau nggak ada sabat di hidup saudara, lagunya begitu. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Saudara, kalau saudara nggak punya sabat di hidup saudara, semua masalah itu jadi buruk semua. Semua masalah yang saudara lihat tuh buruk semua. Tapi waktu saya melek, kok saya sedang menyanyi indah rencanamu. Sekarang setiap kali saya ingat tentang anak saya belum bekerja, lagu itu keluar, indah rencanamu. Saya bilang, I have no request. Saya tidak punya permintaan. Let your kingdom come, your will be done. Aku percaya rencananya better than my plan. Ya, rencananya pasti lebih baik, lebih besar. Karena apa? Karena saya punya sabat di hidup saya. Saudara harus punya sabat, hari sabat di hidup saudara. Setiap hari. Amin ya, amin. Tapi kalau saudara terbelenggu dengan kekuatan si jahat, saudara tidak bisa mengalami sabat. Bahkan mau berdoa aja sulit sekali. Saudara rasa berdoa seperti sebuah siksaan, seperti sebuah hukuman, seperti sesuatu yang berat dalam hidup saya. Beberapa menit sulit sekali. Tapi kalau saudara begitu bertemu rahasia sabat itu, Tuhan dibilang semuanya baik, semuanya baik. Saudara akan lihat semuanya baik ya. Saudara kasih 1 jam, 2 jam, 3 jam. Oh, makin saudara lihat kebaikan-kebaikan. Saudara tidak pernah gampang putus asa ya. Ya, salah satu dan yang salah yang saya sebutkan tadi lagi, bos, kalau mati nanti susah ya. Jadi biasanya saya bilang kalau ada orang tua yang saudara tahu latar belakangnya apa ya, tolong dia lebih cepat, jangan sampai dia kolaps lalu kita nggak bisa bicara ya, karena kita sering dipanggil untuk menolong orang-orang yang keluar masuk rumah sakit, keluar masuk tapi nggak bisa mati, sampai tinggal kulit balut tulang nggak mau mati. Ya itu biasanya ada ikatan-ikatan lain. Nah yang terakhir dan ini kesimpulannya adalah kita, yang pertama bagaimana cara kita menolong itu adalah
agar orang itu dituntun bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin ya. Gak boleh ngusir setannya kalau dia tidak menerima Yesus sebagai Tuhan. Nanti setannya pergi di sana, dia datang lagi ajak temannya 7, jadi dari 1, 8, 2 jadi 16, banyak. Harus tuntun mereka menerima Yesus supaya mereka memiliki roh yang lebih besar di dalam mereka dan roh-roh jahat tidak bisa menerima ya. Roma 10 ayat 9 dan 10. Jika kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sangat ajaib, pengakuan kita itu penting. Kita harus mengakui Yesus adalah Tuhan. Harus. Karena dari mulut kita itulah kita diselamatkan. Yesus adalah Tuhan dan menerima dia. Yohanes 1 ayat 12. Dan kepada mereka yang menerimanya diberinya kuasa supaya mereka menjadi anak-anak Allah. Mengakui setiap perbuatan okultisme yang pernah dilakukan. Saudara yang melayani ini dicatat supaya nggak lupa ya. Saya tahu orang itu sakit, saudara ya, sakitnya tuh sudah sangat parah, nelan gotri aja itu berapa? 75 gotri. Dan dia nggak bisa makan, minum aja muntah. Kemana-mana berobat. Saya pergi ke rumahnya, saya bilang dilepasin mau nggak? Oh nggak. Jangan, takut dia karena pelepasan yang proses itu keluar sampai ada darah, titik-titik darah, jadi dia mungkin takut. Kita ngobrol sampai dia lupa. Saya bilang, mau nggak dilepasin sekarang? Mau. Saudara tahu itu dia sudah nggak makan berhari-hari, lalu itu dilepas, makan gotri 75 segitu banyak saudara ya. Akhirnya terlepas, lalu dia pada saat yang sama saya ada di rumah mereka, ada buah-buahan di situ, ada anggur, dia makan anggur, tidak muntah, akhirnya dia tidak pergi ke dokter, dia sembuh, dia sehat sampai hari ini. Ya, jadi harus diakui dan diputuskan satu persatu ya. Nggak bisa jarak jauh ya. Kalau saudara misalkan ngelihat ya anak seperti yang saya cerita tadi tidak terkendali ya, saudara harus coba tanya, karena kita nggak tahu, kadang-kadang mereka diajak orang pergi kemana, ke makam, ke apa ya, ada ikatan. Kemudian menyangkali, memutuskan hubungan dengan setiap praktek, harus diputuskan. Dan seorang konselor akan menolong, membantu, mendoakan agar setiap pengaruh roh jahat. Nah, saya berhenti di sini. Kalau saudara-saudara merasa perlu ditolong, saudara bisa hubungi siapa saja, hamba-hamba Tuhan yang ada di sini. Saudara bisa jadwal kapan saja ya. Karena saya hari Kamis, Rabu ya akan pergi ke Jakarta, dimintain tolong untuk ngambil jimat-jimat di rumah orang, toko mau dipakai tapi anak-anaknya nggak berani masuk. Karena banyak sekali barang-barangnya dan menurut tetangga-tetangganya itu berat-berat. Ya menurut sono, bagi kita mau biasa aja ya kan. Setan itu ditimbang ringan semua ya kan. Saya bilang berat-berat apa ya kan. Tapi mereka tidak berani masuk di dalam rumah itu. Jadi minta tolong, saya pergi dengan kereta malam, pagi diberesin. Lalu pulang lagi ya. Ya Tuhan Yesus bilang kepada saya, kamu harus tersedia untuk orang lain. Sebab aku selalu tersedia untukmu. Ya kasih tepuk tangan buat Tuhan. Malu hati. Karena Tuhan selalu tersedia, jadi kita harus. Jadi saya itu kalau ditelepon orang walaupun belum bisa jawab, saya telepon lagi ya. Apalagi orang yang susah-susah itu, saya takut kalau tidak jawab telepon mereka ya. Nanti salah sama Tuhan Yesus. Walaupun di tempat susah sinyal, saya chat, ini susah sinyal, nanti begitu saya telepon balik ya. Nah, karena Tuhan Yesus bilang saya, kamu harus tersedia untuk orang lain. Sebab aku juga tersedia sepanjang waktu untuk kamu ya. Kamu call me anytime, selalu aku menjawab engkau. Gitu ya saudara ya. Oke. Saya tidak meminta saudara melakukan sesuatu, tetapi lebih baik di follow up supaya jangan sampai nanti kelihatan jadinya aneh-aneh ya. Oke. Mari kita berdoa tuh. Kita siap untuk masuk dalam perjamuan Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami ini sangat beruntung. Kami tidak bayar apa-apa. Kami menerima anugerah secara free ketika kami percaya bahwa Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia sebagai manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia mati disalib untuk membayar hidup kami. Itulah alasan mengapa kami diselamatkan. Dan terima kasih untuk Roh Kudus yang bersedia tinggal di dalam kami. Menjadikan tubuh kami sebagai rumah kediaman-Mu. Dan kami sangat confident sekali
mengenai hal ini sehingga kami tidak takut menghadapi apapun. Jikalau Tuhan Engkau mengenal keadaan kami, ada bagian-bagian dari diri kami, ada ikatan-ikatan yang belum diakui, belum diselesaikan. Nah barangkali itu menghalangi hidup kami. Jamah hati kami agar kami bersedia untuk menyelesaikan semuanya. Supaya kami berjalan dengan beban yang ringan karena Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberi kelegaan bagimu. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita siap masuk perjamuan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat tubuh dan darah-Mu yang tidak pernah hilang kuasanya. Kami yakin ketika kami menerima roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu, kami dikuatkan, kami disembuhkan, dipulihkan dan diberkati dalam nama Yesus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku.
angkat roti dengan tangan kanan saudara. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus, makanlah dalam nama Yesus. Angkatlah cawan dengan tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini kamu memberitakan kematian Yesus sampai ia datang. Untuk kesembuhan segala penyakit, untuk kesehatan ilahi, untuk perlindungan jasmani dan rohani, semua berkat yang Yesus janjikan, minumlah dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam darahnya, darah ada kuasa dalam darahnya, darah anak. Ada kuasa dalam darahnya, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah, darah anak domba Allah, darah anak domba Allah. Dalam nama Yesus, setiap orang yang diberkati Tuhan berkata amin. Silakan duduk kembali. Amin. Terpujilah nama Tuhan yang memberkati kita semua. Adakah di antara Bapak Ibu Jemaat yang baru pertama kali bergabung mengikuti ibadah di tempat ini? Kalau ada, bolehkah kami minta untuk berdiri supaya kami bisa mengenal, menyalami, dan memberi senyum. Oke, baiklah, tidak ada. Baik, kita akan melihat video pengumuman, dan setelah pengumuman nanti ada pujian spesial yang akan mengiringi kita pada saat memberi kolekta dari seorang ibu yang sangat spesial bagi saya. Ya, baik, sebelumnya kita lihat video pengumuman dulu. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Amin. Kau megah bagiku segenap jiwa kami. Come on. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serah. Hai kamu, generasi muda, udah siap buat ngalamin malam yang beda dan penuh pengharapan? Philip Youth Generation mempersembahkan Worship and Words, Anchored in Hope, Sabtu 10 Mei 2025 jam 6 sore di GSCA Philippi Klaten. Bareng Pastor Ivan Susanto, kita bakal ngalamin hadirat Tuhan lewat pujian dan firman yang menguatkan. Catat tanggalnya, gratis, jangan datang sendiri, ajak teman, sahabat, dan komunitasmu. Yuk jadi generasi yang berpengharapan, yang hidupnya berlabuh di dalam pengharapan Tuhan. See you there. Ya, amin. Jangan lupa untuk dorong anak-anak kita yang masih sekolah minggu supaya ikut mengikuti komunitas sekolah minggu, dan ada komunitas youth, bisa didorong dan diingatkan untuk mengikuti komunitas youth. Amin. Baik, kita akan memberi persembahan. Mari mempersiapkan persembahan kita dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami memberi dengan hati yang penuh ucapan syukur karena kami tahu
semuanya, segalanya, kekuatan, keberhasilan, kemampuan yang kami punya dalam hidup kami berasal dari Tuhan. Dan hanya Tuhan yang memimpin setiap langkah hidup kami. Kami memberi ya Tuhan, Engkau berkati persembahan ini menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk pelayanan gereja ini. Engkau memberkati, melindungi, menguatkan Tuhan pendeta-pendeta di gereja ini, para pelayan-Mu di gereja ini Tuhan. Supaya nama Tuhan semakin dikenal, nama Tuhan semakin dipermuliakan, dan semakin banyak jiwa-jiwa mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau memberi dengan sukacita. Amin. Apa yang Kau izinkan terjadi terkadang membuatku tak mengerti, dan semua yang tak kupahami, namun tangan-Mu menyertai. Ku dengar suara lembut memanggil, beri damai
berdiri. Yesus, ku memerlukanmu. Yesus, ku memerlukanmu. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Engkau telah mempersiapkan kami untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran yang Tuhan berikan kepada kami, yaitu Tuhan Yesus adalah segala-galanya. Tuhan Yesus yang telah melepaskan kutuk masa-masa lalu ya Tuhan. Dan kutuk itu akan menjadi berkat bagi kami. Dan kutuk itu telah terlepas bagi kami, dan Tuhan Yesus kutuk itu akan digantikan berkat bagi kami. Amin. Untuk kami melayani Tuhan di dalam gereja ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon kepadamu ya Tuhan, agar kami bisa mengerti, menemukan dosa-dosa yang iblis telah simpan di bawah otak bawah sadar kami ya Tuhan. Amin. Agar supaya kami mengakuinya, dan dengan kekuatan Tuhan Yesus yang ada di dalam diri kami, semua belenggu-belenggu iblis itu hancur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dan kuasa darah-Mu telah menghancurkan kami, dan kami menjadi ciptaan yang baru bagi Tuhan. Amin. Bagi kerajaan-Mu, dan tubuh ini benar-benar menjadi bait Allah yang guna untuk kami memuji nama Tuhan, berdoa untuk Tuhan dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di gereja Filipi ini ya Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan akan memberkati kami. Bapa kami yang ada di surga, kami berdoa untuk warga jemaat-Mu yang ada di gereja Filipi ini Tuhan. Ya, Tuhan. Yang sakit Tuhan, kiranya Tuhan sembuhkan. Yang kiranya ada di dalam persoalan-persoalan, kami yakin Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan. Jalan keluar selalu ada di dalam pihak kami, karena Tuhan Yesus selalu mengasihi kami. Kiranya yang belum memiliki pekerjaan, Tuhan Yesus kiranya Tuhan berikan pekerjaan ya Tuhan. Yang belum menemukan jodoh, yang sementara rindu akan pasangan hidup, kiranya Tuhan memberkati Tuhan. Tuhan memberikan yang terbaik, yang sepadan, yang sama dengan iman ya Tuhan, sehingga nama Tuhan dipuji, dimuliakan atas kehidupan mereka. Bapa kami ada di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara ini, Bapak Presiden Prabowo dan kementerian dan seluruh strukturnya Tuhan. Sampai di tingkat-tingkat RT, kiranya Tuhan memberkati, di mana mereka harus menghadapi, membawa kami seluruh rakyat bangsa Indonesia ini menuju ke dalam kemakmuran. Kami rindu percaya Tuhan, dalam pemerintahan Prabowo ini izin-izin gereja Tuhan dibukakan ya Tuhan. Semakin banyak perintisan-perintisan yang ada di dalam Indonesia ini Tuhan. Kami hanya minta kepadamu, karena Engkau Tuhan kami, Engkau yang memiliki sumber, segala sumber ya Tuhan. Engkau yang menerapkan, yang memberikan kepada kami masa depan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa, ucapan syukur kami, salawat kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata amin. Jemaat silakan duduk kembali dan mengambil waktu berdoa, dan sambil menunggu Ibu Sarah akan menyalami jemaat di pintu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.